konden Gi, ini nakon-nakonan gae bapak ketika kali jani konden tekelen Gi. Oh gitu. Nah bubuk nang Gi. Bapakmu sudah dapat kerja di rumah. Loh, gimana? Oh ya Pak, belum Pak. Belum. Kalau gitu, aku masa kalah sih sama Anggi. Ibuku kan penyanyi dangdut. Iya Nek, gimana kalau kita minta bantuan aja sama mamamu? Oh iya benar. Nanti aku bilang deh sama mamaku. Supaya pada waktu kita bernyanyi, orang yang mendengarkan lagu yang kita nyanyikan mengerti tentang apa yang kita nyanyikan. Itu maksudnya, biar jelas kata-katanya. Pak Guru, gimana caranya yang jelas? Aduh Sukma, kamu pinter sekali. Caranya jelas ada ya. Kalau kita bernyanyi supaya jelas, ada cara ya. Pak Guru kasih contoh ya. Seperti misalnya kita mengucapkan A. Yang jelas seperti ini. A, I, U, E, O. Coba ikuti sekarang ya. Coba A, I, U, E, O. Gitu ya. Nah, bisa dimengerti ya. Atau mungkin Sukma ingin Pak Guru kasih contoh ya. Ya, misalnya seperti ini. Lagu ini misalnya Mama, Mama. Kalau misalnya kita bilang Mama, Mama, kan tidak jelas. Yang jelas Mama. Nggak begini Mama, Mama, kan tidak jelas. Yang jelas seperti ini Mama, Mama. Itu ya. Udah mengerti ya? Seperti itu ya. Oh ya Pak Guru, kemarin Anggi dicari ke rumah sama Kak Mulamudi. Katanya Anggi disuruh nyanyi dalam rangka ulang tahun Mulamudi. Berani nggak yang nyanyi Pak Guru? Bagus kalau begitu. Berarti selain kamu pintar di sekolah juga diperhatikan oleh teman-teman muda-mudi kamu. Itu kesempatan yang bagus ya untuk melatih diri. Kenapa nggak berani? Anggi kan terkenal di sekolah orang yang berani. Yang penting sekarang kamu harus rajin belajar. Sekarang Pak Guru ingin tahu kamu bisa nggak lagu Bungan Sandat? Lagu yang diciptain sama almarhum Agung Budi Cakra. Iya betul, berarti kamu tahu. Coba Pak Guru ingin dengar. Yang ku manti baca tan binayang pucuk nadang kembang mantek dirurungnya mengejar mengempok garis kepentingan. Bagus sekali Anggi, itu yang Pak Guru maksud. Kamu harus berani, pasti berani karena nyanyian kamu sangat bagus. Kamu juga Sukmaya harus berani ya, ikut sama kakaknya nanti nyanyi ya di panggung ya. Karena nanti kalau kamu sering nyanyi, kamu kan dapat uang nanti. Masa Pak Guru? Iya betul. Bener Pak? Iya bener, nanti sesering mungkin kamu nyanyi, kamu akan dapat uang untuk membantu orang tua kamu membiayai sekolahnya kamu sendiri. Jangan malas-malas belajar. Begini ya Sukma ya, karena hari sudah malam ya. Pelajaran kita untuk nyanyi Pak Guru tutup dulu ya. Ya, ingat ya pagi-pagi bangun belajar nyanyi ya. Jangan makan makanan yang panas ya, supaya kerongkonganmu tetap bagus ya untuk nyanyi ya. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Kamu harus berani. Bapak yakin ya, Pak Guru yakin kamu pasti sukses ya. Hikmah, Anggi ya. Nah, kalau gitu Anggi pulang dulu ya Pak. Iya. Gimana nih? Kamu udah belajar nyanyi nggak? Belum. Belajar dong, masa kamu dikalahin sama Anggi? Iya. Pasti aku belajar sama mamaku. Emang apa sih hebatnya Anggi? Pasti bagusan aku lah. Itu suaranya. Soalnya dia kan jelek.
Kalau begitu, coba nyanyi nih. Iya, dengerin ya. Gara-gara Ibi Sanjel. Kok kayak nyanyi di sekolah? Goyang dong biar heboh. Iya deh ya, kamu ini cerewet banget sih, udah nyuruh. Gara-gara Ibi Sanjel megadang membalik pipi semangat jadi tiang. Bagus Bagus kan? Bagus ya. Bagus banget ya. Hebat. Pasti dah bagusan aku daripada Ami. Iya betul. Suaramu udah maksud gue bagus banget. Bagus banget. Iya nggak? Nah. Ya iyalah. Lebih bagus dari Ami. Emang kamu udah belajar nyanyi? Kalau masalah itu aku nggak ikut-ikutan aja deh nih. Sama. Iya. In, kalau mau jadi penyanyi, aku cocoknya jadi apa ya? In, mendingan aku jadi bintang film aja, kayak di sinetron-sinetron itu loh. Apa? Kamu mau jadi bintang film? Kenapa sih ketawa? Pak, kalau misalnya kamu mau jadi bintang film, bisa TV-nya meledak. Aku malas deh sama makanan meledak. Lo nggak kayak balonku ada meledak. Diam dong, nggak lucu. Ada yuk. Aku jalan. Tipu lah. Biar lo. Dasar Mata duitan, mata duitan, mata duitan. udah sama duitan. Iya, benar-benar mata duitan. Cuma Ngeliat tua juga berhasil kita. Little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Halo In, Halo, masuk dah. asik nih nonton TV. Ya iyalah, masa ya dong dulu yang jadi belah itu dong. Kamu penggemar Dewa Bujana ya? Iya, emang kenapa? Enggak. Ini bapakmu In ya? Yang mana? Nah, yang ini. Ah ngaco, yang ini tuh bapakku yang ini. Ngaco kali jadi orang. Panas nih, kita mainan di ayunan yuk. Bentar dulu aku taruh buku ya. Kasih si bukunya, lihat dong. Tak ayo. Yuk. Yuk ya, yuk. Mama mau kemana? Katanya kamu suruh ke tempatnya Pak Guru. Ya udah, ngapain lagi kesini? Turun kakekmu. Nih, kamu tuh nyuruh mama ke tempatnya Pak Guru. Kalau sampai Pak Guru bantuin kamu, kamu juga nggak berubah. Belum nggak mau tahu ya. Kerjaan kamu leha-leha kayak begini. Belajar kek. Diam lagi dikasih tahu sama orang tua. Katanya mama mau ke rumahnya Pak Guru. Ya cepet ke sana. Kesini lagi. Mama tuh kayak pembantu kamu ya, kamu suruh ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jangan malas-malas belajar. Ya udah kalau gitu kamu jaga rumah. Jangan main.
Kalau bisa belajar kamu di rumah. Bantuin Mbok Ming ngapain kayak gitu. Mau pergi dulu? Mana Pak Guru kesini lagi? Ngapain lagi? Cuma bilang itu aja. Terus dia bilang gitu waktunya. Udah waktunya udah. Tadi udah. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di pohon waru. Ih, masih nggak bisa sekali. Caca marica, caca marica, caca marica ada di kampung baru. Mamanya Moni. Mana ya? Tanya yuk. Tante. Iya. Lagi main ya? Iya. Tante mau kemana Tante? Mau ke rumahnya Pak Guru. Moniknya mana Tante? Ada di rumah. Main ke sana yuk. Ya kapan-kapan aja Tante. Jangan terlalu sering main-main ya. Iya. Rajin belajar, udah kayak Monik. Tante udah susah ngurusin Monik. Iya Tante, kami doain supaya Moni tahun depan bisa naik kelas. Aduh, terima kasih. Kalau bisa belajar bareng sama Monik ya. Mau nggak? Iya. Ajarin Monik juga biar rajin belajar. Ya. Iya. Ya udah kalau gitu Tante pergi dulu ya. Iya. Ya. Susah ya Kak Moni, susah dikasih tahu. Iya Kak, sekarang aja aku berpikir jangan-jangan kita nggak naik kelas lagi kayak Moni. Makanya aku berencana ingin belajar bareng-bareng sama Anggi. Apa? Mau belajar bareng sama Anggi? Awas kamu berani bareng belajar sama Anggi. Sikat. Rajin-rajin berdoa, yang rajin berdoa disayang Tuhan. Ye, Bu Muni, mau kemana Bu? Iya Pak, mau ke tempatnya Pak Guru. Kayaknya proyeknya lama ya Pak ya? Ya, begini aja. Ya udah kalau gitu saya mau ke sana dulu Pak ya. Ya, Mari. Ada apa dia ke rumahnya Pak Guru? Kayaknya di sebelah mana ya rumahnya Pak Guru? Permisi Pak. Mau lupa nanya rumahnya Pak Guru di mana ya Pak ya? Pak Guru itu. Oh itu Bu, yang D5 itu loh Bu. Oh yang di sebelah situ ya Pak? Iya. Oh ya udah kalau gitu makasih Pak ya. Mari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bu Moni ya. Iya Pak. Tumben Bu. Iya Pak, ada perlu sedikit. Mari silakan. Oh sepatunya boleh dibuka ya? Oh nggak apa-apa ya? Ya. Bu Moni, sebentar ya. Saya mau ke belakang sebentar. Oh iya silakan Pak. Matikan komputer. Iya. Kayaknya ada ikan besar. Ikannya besar banget. Dapat dari mana ya Pak? Bu Moni,
melihat ikan ya? Iya Pak, ikannya gede-gede banget. Iseng-iseng Bu Moni, sambil ada waktu luang kita ya ada kegiatan di rumah. Mari Bu Moni, silakan duduk. Iya Pak, terima kasih. Ada apa Bu Moni? Kok tumben mau berkunjung ke rumah saya? Iya Pak, ada perlu sebentar banget sama Bapak. Ya masalah anak saya Pak, Monik yang nggak naik kelas, apa nggak bisa dipertimbangkan tuh saya minta bantuannya deh Pak. Gimana pun caranya saya minta tolong supaya anak saya bisa naik kelas gitu. Begini Bu ya, sebenarnya sih saya sebagai guru sekolah dan kebetulan juga saya sebagai wali kelasnya. Jangan malas-malas belajar. Cuman kalau dalam hal ini, kalau siswa yang sudah tidak naik kelas, itu kan sudah kita rapatkan bersama di antara dewan guru. Jadinya di sekolah itu ada aturannya Bu, biar Ibu tahu Bu ya. Dimana masing-masing sekolah ada aturan sendiri dan juga dia harus mengikuti aturan dari Diknas. Nah dengan demikian ada kategori-kategori yang harus diikuti oleh siswa yang bersangkutan. Seandainya siswa bersangkutan di bawah kategori yang kita tetapkan di sekolah, umpama dia sering bolos, malas belajar, dan juga mata pelajarannya sangat kendor sekali, bagaimanapun juga saya sebagai guru pendidik rasa-rasanya susah untuk membantu Bu, karena itu kan sudah ada aturan yang real ya, yang harus kita ikuti. Iya saya tahu sih Pak, tapi saya ngerasa nggak enak sama anak saya juga, sama bapak saya juga ngerasa ya gimana Pak ya, di rumah juga anak saya sudah nuntut-nuntut banyak sama saya disuruh datengin bapak, disuruh ngelakuin aja biar dia bisa naik kelas. Ya saya mau rela deh Pak ngelakuin apa aja Pak, tolong banget agar anak saya bisa naik kelas Pak, saya mohon Begini banget. ya, saya mengerti perasaan Ibu. Saya sebenarnya sebagai guru kelasnya merasa sedih juga. Apa sebabnya? Karena saya tidak bisa membantu apa-apa Bu. Itu sudah tiap hari kita nilai dia, nilai ulangannya, nilai sehari-hari, kelakuannya tiap hari. Maka dengan demikian sepertinya saya tidak bisa membantu, karena itu sudah merupakan keputusan daripada rapat dewan guru. Apa nggak ada cara lain ya Pak ya? Saya benar-benar ngerasa gimana gitu Pak. Saya nggak bisa, sebagai orang tua tuh saya udah gagal, benar-benar sudah gagal mendidik anak Pak. Saya sendiri juga sudah malu. Saya juga ngelakuin hal ini tuh saya juga malu Pak. Benar-benar saya sudah malu banget. Tapi demi anak saya harus, saya disuruh mencoba. Kenapa nggak datengin Pak Guru mah? Begini Bu ya, sebenarnya sih saya ingin membantu, secara pribadi saya ingin membantu. Cuma secara akademis saya nggak bisa Bu. Nggak bisa. Anak yang sudah tidak naik kelas, apalagi sudah diumumkan di depan kelas dan juga dilaporkan ke Diknas, tidak bisa dinaikkan Bu. Makanya kalau memang Ibu ingin lebih tahu tentang bagaimana sih sistem di sekolah kami, kalau sewaktu-waktu mungkin kapan Ibu Moni ada waktu, kita sama-sama menghadap ke sekolah ya. Di sana Bu Moni akan mendapat penjelasan yang lebih luas dari Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Ibu? Iya Pak, bisa. Mudah-mudahan kita tidak ada acara, tapi saya usahakan pasti bisa untuk ketemu kepala sekolahnya Pak ya. Mudah-mudahan anak saya bisa dibantu atau mungkin bisa dikasih ujian susulan atau gimana gitu Pak. Begitulah Bu Moni ya, nanti kapan ada waktu kita tentukan kita menghadap kepala sekolah. Ya deh Pak, kalau kayak gitu saya pamit dulu. Terima kasih udah ngerepotin Mbaknya. Mari Pak. Mbak Mir. Mbak Mir. Mbak Mir. Pada sepi ya, orang-orang pada kemana ya? Monik. Nik.
Mbak Mir mana? Mbak Mir lagi ke pasar. Udah tadi? Barusan aja. Terus kamu ngapain di kamar? Tidur-tiduran aja. Tidur-tiduran? Kok enak banget? Kamu nggak bisa bersihin ini, lihat tuh, barang-barang kamu berantakan di mana-mana. Itu kan tugasnya Mbak Mir. Ya kamu bantuin lah. Mbak Mir udah ke pasar, udah bersih-bersih, kamu ngapain aja kerjaannya? Udah belajar juga enggak? Terus gimana sama Pak Guru? Apanya yang gimana? Ya Mama gimana sama Pak Guru? Mama harus gimana? Mama udah ngomong sama guru kamu. Terus Mama harus kayak gimana? Suruh ngapain lagi? Hah? Ya Mama ngomong lagi sama Pak Guru. Kamu tuh kok enak banget ya ngomong-ngomong lagi. Jangan